Langit Izmir sore itu berwarna jingga keemasan ketika roda pesawat yang membawa Megawati Hangestri Pertiwi menyentuh landasan. Di balik jendela kaca bandara, ratusan wajah berseri menyambut kedatangannya. Spanduk bertuliskan, Host Geldin, Mega Asia, tergantung di berbagai sudut. Kamera media berdesakan, dan para fans meneriakkan namanya dalam logat yang lucu tapi penuh semangat. Dengan langkah tenang, Megawati keluar dari pintu kedatangan mengenakan jaket hitam bertuliskan, Indonesia, di punggung. Tak ada make up tebal, tak ada selebrasi berlebihan, hanya tatapan tajam penuh tekad dari seorang atlet yang membawa mimpi negaranya. Kehadirannya di Liga Turki bukan sekadar kontrak, melainkan pernyataan, Asia siap mengguncang panggung Eropa. Suara riuh mendadak mereda sejenak saat seorang gadis kecil berlari mendekatinya dan menyerahkan bunga. Mega berjongkok, menerima bunga itu dengan senyum lebar dan membisikkan sesuatu yang tak tertangkap kamera. Adegan itu terekam, menjadi viral dalam hitungan jam. Orang-orang tak hanya melihat seorang atlet, tapi juga sosok yang hangat, rendah hati, dan kuat. Di sisi lain lapangan kehidupan, para pelatih dan analis mulai membuka file, menyiapkan strategi. Mereka tahu, Megawati bukan hanya bintang Asia yang sedang naik daun, ia adalah teka-teki baru dalam sistem permainan. Dan teka-teki itu baru saja mendarat di jantung kompetisi voli paling ganas di dunia, Liga Sultan Lar. Suasana bandara yang semula sudah ramai berubah menjadi gegap gempita saat seorang wanita tinggi menjulang melangkah maju dari kerumunan. Ia adalah Zehra Güneş, ikon voli Turki, ratu blok yang tak tergoyahkan. Senyumnya merekah, dan tanpa ragu, ia merentangkan tangan menyambut Megawati. Tak ada protokol. Tak ada jarak. Hanya kehangatan murni antar atlet hebat. Pelukan keduanya seketika jadi pusat perhatian. Kamera berkilat, video direkam dari berbagai sudut. Dua benua bersatu dalam dekapan itu, Asia dan Eropa, Timur dan Barat. Para komentator tak menyangka Zehra akan datang langsung, apalagi menyambut dengan begitu hangat. Momen itu menandai perubahan besar. Megawati bukan lagi pendatang, tapi tamu kehormatan. Dalam bahasa Inggris terbata namun tulus, Zehra membisikkan, kita akan membuat sejarah bersama. Mega hanya mengangguk dan tersenyum, tapi dalam hatinya, ia tahu, sambutan ini adalah awal dari tantangan besar. Liga Turki bukan tempat ramah bagi pemain asing, kecuali kau mampu membuktikan dirimu dalam tiap rally. Di luar bandara, tagar Mega Güneş menggema. Publik memuja pelukan itu sebagai simbol kedamaian dan persatuan antar bangsa. Di ruang-ruang ganti klub pesaing, pelatih mulai berdiskusi. Gadis dari Indonesia ini tak datang sendiri. Ia datang dengan harapan satu benua. Saat malam menyelimuti Istanbul, sebuah notifikasi membuat dunia voli geger. Di akun Instagram resminya, Paola Egonu, Dewi Voli Italia, mengunggah foto Megawati sedang tersenyum di Bandara Izmir. Captionnya hanya 4 kata, tapi cukup untuk mengguncang dunia. Welcome to our court, Mega Asia. Postingan itu menyedot jutaan perhatian. Komentar dari atlet dunia bermunculan, dari Juting, Boskovic, hingga Gabi. Semua sepakat bahwa kehadiran Megawati menjadi babak baru dalam sejarah voli wanita. Tak banyak pemain dari Asia Tenggara yang bisa menembus panggung seperti ini. Dan lebih jarang lagi yang mendapat sambutan dari sang ratu Spike, Egonu. Mega membaca postingan itu sambil duduk di kamar hotelnya. Ia tak percaya bahwa salah satu idolanya mengakuinya begitu terbuka. Tapi ia tahu, pujian itu bukan hanya bentuk penghormatan, melainkan tantangan terselubung. Kalau kau memang sehebat itu, tunjukkan di lapangan, begitulah kira-kira maksud Egonu. Dari balik jendela, lampu kota Izmir berkelap-kelip. Mega menarik napas panjang. Dunia sedang menyorotnya. Dan kini, tak ada jalan kembali. Keesokan harinya, halaman depan surat kabar olahraga Turki menampilkan foto Megawati besar-besaran. Judulnya bombastis, petir dari timur siap mengguncang Sultan Lar Ligi. Stasiun televisi mengulas profilnya, dari perjuangan di Proliga hingga prestasi bersama Red Sparks di Korea. Dunia mulai melihat siapa Megawati sesungguhnya. Tak hanya media lokal, ESPN, Volleyball World, dan NHK juga ikut menyorot. Statistiknya dibahas tuntas, kecepatan spike, tingkat akurasi, hingga waktu reaksi. Para analis menyebutnya, paket lengkap yang jarang muncul dari Asia Tenggara. Bahkan salah satu komentator menyebut, jika ia meledak di Liga Turki, maka Mega bisa jadi jembatan Asia Eropa baru dalam dunia voli. Fans di Indonesia pun terbangun dalam euforia.
Sekolah-sekolah olahraga memutar ulang klip sambutan Megawati di pelajaran voli. Para ibu-ibu penggemar olahraga mulai menyebut namanya dalam obrolan harian. Mega telah menjadi inspirasi nasional, ikon baru yang bukan hanya cantik dan kuat, tapi juga membumi. Namun di balik gemerlap pemberitaan, Mega tetap diam. Ia menolak wawancara dan memilih fokus latihan. Ia tahu satu hal, pujian adalah ujian. Dan hanya lapangan yang bisa menjadi jawabannya. Pagi itu, aula latihan Manisa BBSK dipenuhi rasa ingin tahu. Seluruh anggota tim, dari pemain cadangan hingga asisten pelatih, berkumpul lebih awal. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri, siapa sebenarnya Megawati Hangestri itu? Mega masuk ke lapangan dengan senyum tipis. Tanpa basa-basi, ia mulai melakukan drill dasar. Passing, servis, hingga blok. Tapi saat sesi spike dimulai, suasana berubah. Bola-bola yang ia hantam ke lantai begitu cepat, akurat, dan meledak seperti granat. Bahkan libero senior mereka sampai terpental saat mencoba mengangkat spike Mega. Marcelo Abondanza, sang pelatih, hanya mengangguk pelan sambil mencatat sesuatu. Di pinggir lapangan, beberapa pemain senior saling bertukar pandang. Kita tidak sedang main-main. Gadis ini nyata, bisik salah satu dari mereka. Bahkan seorang rival dari klub lain yang sengaja menyelinap diam-diam ke tribun pun ternganga menyaksikannya. Latihan hari itu berakhir dengan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan kagum dari satu tim yang tahu. Mereka baru saja mendapat senjata paling mematikan di Liga Turki musim ini. Di seberang dunia, Jordan Larson, legenda voli Amerika, mengisi episode podcastnya seperti biasa. Tapi kali ini, ia menyebut nama yang tak biasa. Ada pemain dari Asia Tenggara yang harus kalian perhatikan musim ini, katanya. Namanya Megawati. Percayalah, dia adalah next big name of Asia. Cuplikan podcast itu diunggah ke TikTok dan langsung viral. Dalam semalam, pengikut Megawati di Instagram melonjak puluhan ribu. Atlet muda di berbagai negara mulai membicarakan teknik dan gaya bermainnya. Jordan Larson bukan orang sembarangan, ia adalah juara Olimpiade. Jika ia bicara, dunia mendengar. Mega menonton klip itu sambil tersenyum kecil. Ia merasa terharu, tapi juga terbebani. Harapan datang dari banyak arah, negaranya, klub barunya, bahkan para legenda dunia. Tapi ia tahu, semua itu hanya akan berarti jika ia tetap rendah hati dan lapar untuk belajar. Hari itu, ia kembali ke lapangan lebih awal dari jadwal. Karena bagi Mega, pengakuan sejati bukan dari kata-kata, tapi dari rally demi rally yang ia menangkan. Pertandingan pramusim Manisa BBSK melawan Fakih Ban diwarnai sorotan publik. Bukan hanya karena dua klub besar bertemu, tapi karena duel yang dinanti. Megawati versus Zehra Gunes. Penonton memenuhi tribun. Atmosfer seperti laga final. Sejak set pertama, Megawati langsung diuji. Bola-bola set tinggi diarahkan padanya. Ia melompat, menghantam keras, tapi Zehra sudah menanti. Blok pertama milik Zehra. Skor untuk Fakih Ban. Tapi Mega tak gentar. Ia meminta bola lagi. Kali ini ia menipu. Tip lembut menyelinap di antara tangan Zehra. Laga berlangsung seru. Mereka saling membaca, saling menguji. Bukan permusuhan, tapi adu intelektual dua bintang yang ingin menunjukkan kelasnya. Set terakhir dimenangkan Manisa BBSK setelah Mega mencetak ace servis yang tak tertebak. Setelah peluit panjang berbunyi, Zehra menghampiri Mega, melepas jersinya, dan menukar dengan milik Mega. Mereka saling tersenyum dan berpelukan. Di media sosial, foto pertukaran jersey itu jadi simbol persaingan sehat yang elegan. Dunia menyukainya. Dalam konferensi pers usai laga persahabatan, Eda Erdem, kapten timnas Turki dan bintang Fenerbahce, mengangkat mikrofon. Ia menyapa Megawati secara langsung di depan kamera. Selamat datang di medan tempur, Mega. Tapi ingat, di liga ini, hanya yang paling konsisten yang akan bertahan. Pernyataan itu menjadi bahan diskusi hangat. Apakah itu ancaman? Atau justru tantangan yang membangkitkan semangat? Megawati menanggapinya dengan elegan. Saya datang bukan untuk menjadi bintang. Saya datang untuk menjadi lebih baik, jawabnya saat ditanya wartawan. Eda Erdem menyaksikan jawaban itu lewat siaran ulang. Ia tersenyum. Gadis ini tahu cara bicara, gumamnya pelan. Ia tahu,
pemain seperti Mega bukan musuh biasa. Tapi ia juga tahu, hanya yang kuat mentalnya yang mampu menaklukkan Liga Turki. Di antara para pemain muda Manisa BBSK, aura kepercayaan mulai tumbuh. Mega bukan hanya atlet, tapi juga pemimpin dalam diam. Dan liga belum dimulai, tapi perang sudah terasa. Tagar Mega di Liga Turki merajai trending topik di berbagai negara. Dari Indonesia, Malaysia, hingga Italia, semua membicarakan Megawati. Di Twitter, fans membuat meme perbandingan Spike Mega dengan meteor jatuh. Di Instagram, video pertarungan Mega Zehra menembus jutaan views. Salah satu fan art menggambarkan Mega berdiri di puncak Menara Galata dengan bola voli menyala di tangan. Karya itu dipajang di kafe olahraga lokal di Izmir. Anak-anak sekolah mulai menulis esai tentangnya. Bahkan, sebuah brand minuman energi mulai mendekatinya untuk jadi duta. Namun, di balik pujian, tak sedikit kritik dan keraguan. Beberapa akun skeptis menyebut, baru juga uji coba, sudah disanjung seperti legenda. Mega tak menanggapi. Ia tahu, media sosial bisa membakar semangat, atau membunuhnya. Tapi ia memilih tetap fokus di lapangan. Sementara itu, klub-klub besar mulai mengarahkan mata. Mereka tak lagi menganggap Manisa BBSK sebagai tim kecil. Karena di sana, ada Mega Asia, dan badai telah dimulai. Melissa Vargas, bintang voli Kuba Turki, akhirnya buka suara. Dalam sesi wawancara eksklusif, ia menyebut nama Megawati sebagai ancaman paling eksotis musim ini. Bahkan dengan nada bercanda, ia berkata, "Aku ingin melihat siapa yang lebih cepat, Spike-ku atau miliknya." Pernyataan itu membuat dunia voli bersorak. Fans menyebutnya Clash of the Speakers. Kalender pertandingan antara Manisa versus Fenerbahce menjadi yang paling ditunggu musim ini. Tiket habis dalam 2 jam. Sponsor berlomba menempelkan logo mereka di jersey. Mega menerima kabar itu saat sedang latihan passing. Ia hanya tersenyum, tapi dalam hatinya, inilah yang ia tunggu. Duel nyata. Duel berkelas. Ia tahu, Melissa Vargas bukan lawan biasa. Tapi ia juga tahu, ketakutan tak pernah membawa kemenangan. Dari negeri jauh di Asia, ia telah datang membawa badai. Dan kini, badai itu sedang mengarah ke pusat kekuatan Sultan Larligi. Dalam siaran langsung Liga Champions Eropa, ketiga bintang voli Italia, Paola Egonu, Miriam Sila, dan Catrina Bossetti, duduk berdampingan dalam sesi komentar. Di tengah pembahasan taktik dan pemain kunci musim ini, nama Megawati muncul secara mengejutkan. Paola membuka diskusi, dia pemain dengan potensi luar biasa. Lompatan dan timingnya, mengingatkan aku pada atlet kelas dunia. Miriam Sila menambahkan, yang membuatku kagum bukan hanya kekuatannya, tapi auranya. Dia punya kehadiran di lapangan, yang tak bisa diajarkan. Catrina Bossetti menutup dengan kalimat yang menggema di seluruh jagat voli, Asia telah mengirimkan duta terbaiknya ke Eropa. Komentar itu langsung diangkat oleh media. Judul seperti, Ratu-Ratu Italia akui kekuatan Mega, tersebar luas di Turki dan Indonesia. Warganet membandingkan ekspresi kagum mereka saat menyebut nama Mega, seolah sang Megatron sudah jadi bagian dari lingkaran elit. Di kamar asrama latihan, Mega menonton cuplikan tersebut sambil menggenggam teleponnya. Ia menatap cermin, tak percaya dirinya bisa berdiri sejajar dengan nama-nama besar itu. Tapi ia tahu, pujian adalah awal dari ujian berikutnya. Manisa BBSK terus mengasah formasi mereka menjelang liga. Latihan menjadi lebih intens dan detail, menuntut kekompakan dan reaksi cepat. Megawati awalnya kesulitan menyinkronkan langkah dengan setter Turki, tapi hari demi hari, chemistry itu mulai terjalin. Pelatih Marcelo kerap menghentikan sesi hanya untuk mengoreksi posisi tubuh Mega. Di liga ini, 1 detik bisa jadi penentu juara atau kegagalan, katanya tegas. Mega mengangguk, mencatat tiap detail dengan serius. Ia tahu, adaptasi bukan soal bakat, tapi kerja keras yang tak kenal lelah. Dalam uji coba melawan tim divisi bawah, Mega mulai menjadi poros. Ia bukan hanya finisher, tapi pemecah kebuntuan dan pengangkat moral tim. Rekan-rekannya mulai bergantung padanya, bukan karena status, tapi karena hasil nyata di lapangan. Namun di balik kemajuan itu, tekanan makin terasa. Sorotan media, ekspektasi fans, dan jadwal padat membuat atmosfer tim menegang. Tapi Mega belajar untuk tetap tenang, karena badai sejati belum datang. Dalam sebuah wawancara di saluran voli Eropa, Giovanni Guidetti,
pelatih legendaris yang pernah menangani timnas Turki dan klub-klub top dunia, ditanya tentang fenomena Megawati. Dengan gaya khasnya, ia menjawab singkat namun tajam, dia punya teknik dan insting menyerang yang mematikan. Tapi konsistensi adalah soal waktu dan tekanan. Mari kita lihat nanti. Ucapan itu jadi headline. Banyak yang menganggapnya sebagai tantangan terselubung. Mega menanggapinya dingin. Ia tidak merasa tersinggung, justru termotivasi. Bagi Mega, jika pelatih sekelas Guidetti bicara tentangmu, itu berarti kau sudah masuk dalam peta kekuatan dunia. Marcelo menyarankan agar Mega tak terlalu memikirkan opini luar. Tapi dalam hati, ia pun setuju. Konsistensi adalah kunci utama bertahan di Liga Turki. Dan sekarang, Mega dituntut bukan hanya sekali dua kali tampil hebat, tapi setiap pekan, melawan raksasa-raksasa Eropa. Mega lalu menempel catatan kecil di loker kamarnya, konsistensi lebih kuat dari ledakan sesaat. Itu bukan sekadar pengingat, tapi komitmen dalam sunyi. Tak lama setelah sorotan Eropa datang, suara dari Asia pun bergema. Saori Kimura, legenda voli Jepang yang dikenal elegan dan cerdas, muncul di acara dokumenter NHK tentang peran Asia di panggung dunia. Saat diminta menyebut pemain penerus generasi emas Asia, ia menyebut satu nama, Megawati. Dia membawa semangat baru. Gaya hybridnya mencampur kekuatan Asia dan Eropa. Dia bukan hanya bintang, tapi juga jembatan antar budaya voli, kata Saori. Komentar itu jadi kabar hangat di Asia Timur dan Tenggara, menguatkan posisi Mega sebagai simbol baru generasi global. Para pemain muda di Jepang dan Thailand mulai menjadikan Megawati sebagai panutan. Di TikTok, banyak yang meniru teknik spike dan bloknya. Bahkan pelatih-pelatih muda mulai menyusun kurikulum dengan nama Mega Drill, inspirasi dari gaya bermain Megawati. Di Manisa, Mega menangkap berita itu dengan rasa haru. Ia tahu, mewakili Asia berarti lebih dari sekadar menang. Itu tentang kehormatan, tanggung jawab, dan mengangkat budaya dengan permainan. Di Indonesia, gelombang euforia atas Mega mencapai puncaknya. Video dukungan dari Zehra dan Jordan Larson diolah jadi materi edukatif di sekolah-sekolah olahraga. Akademi-akademi voli mulai mencetak slogan baru, dari Mega, kita bisa. Anak-anak kecil menirukan gaya lompatnya di lapangan-lapangan kecil. Kementerian Olahraga menyebut Mega sebagai Duta Atlet Modern Indonesia. Ia tak hanya sukses secara teknis, tapi juga secara etika dan semangat. Para guru menggunakan ceritanya sebagai contoh kerja keras, adaptasi, dan disiplin tinggi dalam menghadapi dunia luar. Media membuat dokumenter singkat, Mega dari Jember ke Turki, menampilkan rekaman masa kecilnya yang sederhana hingga saat ia melangkah di Liga Elit Eropa. Video itu tayang di bioskop pendidikan dan ditonton jutaan siswa. Mega pun menyadari, tiap langkah yang ia buat bukan hanya untuk dirinya. Ia sedang menulis ulang mimpi anak-anak dari negeri yang kadang dilupakan di panggung dunia. Dan ia tak boleh mengecewakan mereka. Fenerbahce, Eczacıba, dan Vakifbank, 3 raksasa Liga Turki, tak tinggal diam. Tim analis mereka bekerja siang malam mengamati pola permainan Megawati. Rapat-rapat internal diselenggarakan. Mereka tahu, pemain ini bukan hype sesaat. Ia nyata, dan berbahaya. Pelatih-pelatih ternama mulai menyusun strategi anti-Mega. Blocking double. Serve target untuk menjatuhkan formasi. Bahkan rotasi pemain disesuaikan agar bisa mengimbangi kekuatan Manisa yang mulai naik daun. Dalam diskusi internal, nama Mega disebut lebih sering dari nama pemain mereka sendiri. Mega mengetahuinya dari laporan pelatih Marcelo. Tapi ia hanya tersenyum, kalau mereka takut sebelum bertemu, itu berarti kita sudah unggul 1 langkah. Tim Manisa pun ikut terbakar semangat. Mereka tahu, mereka punya bintang yang membuat gajah-gajah tua mulai gelisah. Kini, bukan hanya Manisa yang bersiap untuk Liga. Ligalah yang kini mulai mempersiapkan diri menghadapi Manisa. Tak ada yang datang lebih awal ke lapangan selain Megawati. Ketika langit Izmir masih gelap, ia sudah berdiri sendiri di tengah lapangan, memukul bola ke tembok, melakukan jumping drill berulang kali. Tim pelatih tertegun melihat semangat itu. Marcelo tak pernah melihat pemain asing bekerja sekeras itu tanpa diminta. Ia lalu memanggil seluruh tim dan berkata, jika kalian ingin juara, lihat dia. Dia datang ribuan kilometer bukan untuk selfie, tapi untuk menang. Kalimat itu mengubah atmosfer seluruh tim. Pemain-pemain lokal yang semula ragu kini mulai meniru ritme Mega. Bahkan setter yang awalnya kaku kini menghafal gerakan Mega di luar kepala.
Manisa berubah, bukan karena strategi, tapi karena mentalitas baja yang dibawa satu pemain. Mega tak pernah bicara banyak soal ini. Tapi dalam diam, ia selalu mengulang dalam hati, aku belum sampai sini hanya untuk bermain baik. Aku sampai sini untuk jadi legenda. Tanggal pembukaan liga semakin dekat. Stadion utama Manisa mulai dihias. Tiket terjual habis hanya dalam 2 hari. Para fans bersiap menyaksikan sejarah. Laga pertama akan mempertemukan Manisa dengan Galatasaray, tim papan tengah yang punya pemain asing berbahaya. Marcelo menyusun strategi matang. Tapi di ruang ganti, ia hanya berkata satu hal, kita bukan favorit. Tapi kita punya Mega. Dan itu artinya, kita punya peluang. Tim mengangguk. Tak ada ketegangan, hanya api semangat yang membara. Mega duduk di bangkunya, memandangi jersey dengan nomor punggung 10. Ia meremas bendera merah putih kecil yang dijahit di dalam kerah. Hari ini, ia tak hanya mewakili Manisa, tapi seluruh mimpi dari negeri Khatulistiwa. Liga Turki menanti. Dunia menanti. Dan Megawati, siap menyalakan panggungnya. Sebelum pertandingan dimulai, Mega berdiri sendirian di tengah lapangan, mengangkat bendera kecil merah putih dari saku jaketnya. Dengan suara lirih tapi mantap, ia berkata dalam bahasa Indonesia, semua yang saya lakukan, untuk negeri saya. Momen itu ditangkap kamera dan langsung viral. Penonton Turki terdiam. Mereka tak mengerti kata-kata itu, tapi mereka merasakan getarannya. Reaksi di media sosial luar biasa. Ribuan orang menyebut Mega bukan hanya atlet, tapi patriot sejati. Di Indonesia, tangisan bangga membanjiri kolom komentar. Lagu kebangsaan Turki berkumandang, dan Mega berdiri tegak menghormatinya. Tapi di dadanya, detak Indonesia tetap bergema. Ia tahu, hari ini ia bukan hanya atlet luar negeri yang bermain di liga asing. Ia adalah suara dari Asia Tenggara yang berbicara lewat spike dan blog. Dan dengan semua sorot lampu mengarah padanya, Mega menatap net di depannya. Ia tahu, janji sudah diucapkan. Sekarang waktunya menepati. Pertandingan itu tak sempurna, tapi bermakna. Mega mencetak poin krusial, mengangkat mental tim, dan membawa Manisa menang di laga perdana. Ia bukan hanya MVP, ia adalah pusat dari revolusi kecil di lapangan. Fans melempar bunga, menyanyikan namanya dalam lagu-lagu stadion. Marcelo berkata di konferensi pers, hari ini kita menyaksikan awal dari sesuatu yang lebih besar. Bahkan pelatih lawan pun memberi hormat. Dunia mencatat, seorang Megawati Hangestri dari Indonesia telah mencetak sejarah di Tanah Sultan. Tapi Mega tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Jalan masih panjang, tantangan semakin besar. Tapi satu hal pasti, ia telah membuka pintu bagi generasi baru. Pintu yang selama